Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabatku dimanapun juga berada. Bagaimana kabar kalian? Ini ada update terbaru dari Dokter Tipa, sahabat ya. Kita tahu bahwa Dokter Tipa hari ini memang benar-benar menjadi pesakitan setelah dia merasa bebas dari dakwaan. Dan ternyata kembali jaksa melakukan perbaikan dan mengajukan ulang dakwaannya ke pengadilan, dan itu diterima, sahabat. Oleh karena itu hal tersebut membuat Dokter Tipa menjerit. Ya biasalah, siapa sih yang akan menerima orang menjadi terdakwa, sahabat ya. Tentu sebagai manusia biasa, Dokter Tipa pun akan merasa dia merasa dirinya dirugikan dalam konteks ini. Sekalipun kalau kita nilai dari apa yang dia lakukan selama ini memang benar-benar merugikan Pak Jokowi. Dan di sini juga Dokter Tipa terkesan menyindir Roy Suryo. Kenapa? Karena Roy Suryo melakukan perapit dan Dokter Tipa merasa gentle menghadapi dakwaan ini dari awal. Untuk lebih jelasnya, sahabat, ini coba kita dengarkan dulu seperti apa pernyataan daripada Dokter Tipa. Ini dia videonya. Ya kalau nggak wajar ngapain dakwa kami? Kan jadinya orang datang ke pengadilan jadi bingung dong kalau menyerahkan BAP. BAP itu bagian dari dokumen pemeriksaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman media semuanya serta seluruh masyarakat Indonesia, ini barangkali sidang pokok perkara ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh Anda semuanya, oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan sidang pokok perkara ini yang tidak pernah saya hindari ya, dari sejak kemudian pelimpahan berkas terjadi pada tanggal 22 Juni 2026, saya langsung maju menuju sidang perkara. Tidak kemudian melalui prapit dulu ya, langsung maju sidang perkara. Pokok perkara. Pada tanggal 22 Juli 2026 sudah diputuskan. 23 Juli. 23 Juli Hari Kamis. 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian, jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru, yang tidak ada pada amar putusan. Ya, ini sekali lagi saya harus sampaikan, bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis atau pembelotan hukum. Karena kesempatan yang diberikan kepada jaksa oleh hakim pada amar putusan itu hanya 2, ya, pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206. Karena itu kami siap. Pasal 206 itu artinya hakim hanya memberi kesempatan jaksa untuk banding ke pengadilan tinggi, dan itu kami sudah siap. Berkali-kali kami sampaikan. Namun ternyata yang terjadi 4 hari kemudian pada tanggal 27 Juli 2026, jaksa meminta kesempatan untuk perbaikan. Artinya jaksa meminta untuk melakukan pasal 75 ayat 4 perbaikan yang itu tidak ada pada amar putusan, ya. Tetapi kemudian 1 hari kemudian hakim memberikan kesempatan tersebut dalam bentuk penetapan sidang pokok perkara pada tanggal 6 Agustus 2026 yang kemudian waktu itu dibatalkan. Kenapa waktu itu dibatalkan? Karena kami mengkomplain, kami memprotes adanya pembelotan hukum tersebut, ya, adanya penyelundupan penggunaan pasal 75 ayat 4 tersebut dengan menggunakan jalur pra-peradilan yang itu juga diatur pada KUHP. Nah, oleh karena itu kemudian proses pra-peradilan berlangsung mulai tanggal 12 Agustus 2026 sampai tanggal 21 Agustus 2026. Kemudian ternyata pada saat kami melaksanakan pra-peradilan ada sisipan dalam bentuk SEMA nomor 3 tahun 2026 yang diterbitkan tanggal 18 Agustus 2026. Terbitnya belakangan. Padahal pada sidang pra-peradilan mulai 12 Agustus tidak ada SEMA itu. Nah, kemudian yang mengejutkan adalah bahwa pada tanggal 21 Agustus 2026 ketika keputusan atas pra-peradilan ini, hakim tunggal di Jakarta Selatan itu memutus berdasarkan SEMA tersebut. Sama sekali tidak mengungkit konten atau substansi dari apa yang kami prapitkan. Artinya sebetulnya secara faktual kami menang tersebut karena hakim tunggal itu memberikan keputusan dengan berlindung
pada SEMA nomor 3 2026 yang baru terbit tanggal 18 Agustus 2026. Tidak berlaku surut. Itu tidak bisa berlaku surut. Dan nggak ada pidana itu retroaktif tuh nggak ada. betul, Mundur. dan secara hierarki SEMA itu tidak bisa mengalahkan KUHAP. Iya. Bagaimana mungkin KUHAP ya yang merupakan sebuah produk tertinggi dari hukum ya itu bisa dikalahkan oleh surat edaran gitu loh ya. Nah inilah sebetulnya mendasari kami akan melakukan berbagai macam advokasi ya kepada lembaga-lembaga terkait yang memang kami wacanakan ya. Kami belum eksekusi tetapi kami wacanakan untuk judicial review kan ini ke MK. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi lagi pada anak bangsa yang lain ya. Namun anyway anyhow hari ini terjadi ya, saya dengan patuh seperti yang selama ini saya lakukan, patuh dan taat hukum untuk mengikuti sidang pokok perkara dan kembali lagi ditetapkan sebagai terdakwa. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Dr. Tipa sekalipun dengan nada yang seolah-olah sangat tegar, tetapi tampak bahwa sebagai manusia biasa dia sepertinya ketakutan sahabat. Apalagi kalau kita ikuti proses persidangan yang ada, seluruh daftar dosa-dosa Dr. Tipa itu betul-betul diuraikan semua. Termasuk apa yang dia cuitkan selama ini di media sosial di platform X-nya ya. Dan beberapa cuplikan-cuplikan pernyataan di beberapa kanal YouTube termasuk di News TV itu diangkat ke permukaan oleh para pengacara Pak Jokowi pada saat sidang perdana. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita berharap bahwa proses ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya Dr. Tipa CS ini akan dikerangkeng supaya menjadi pelajaran bagi semua orang agar tidak lagi ke depan orang-orang sengaja mau menjatuhkan harkat dan martabatnya dengan mengangkat isu-isu murahan yang tidak benar yang berujung pada fitnah. Dan ini tentu sangat merugikan apalagi sekelas mantan presiden ya Pak Joko Widodo. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.